Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel Pena Arumi. Terima kasih banyak untuk kalian yang sudah setia mengikuti cerita ini, memberikan like, komen, dan subscribe. Dukungan kalian sangat berarti bagi saya, dan semoga cerita yang saya bagikan bisa memberikan inspirasi dan hiburan untuk kita semua. Kita sudah memasuki bagian kedua dari kisah penuh drama dan emosi ini, di mana Nadira terjebak dalam dilema besar antara cinta masa lalunya dengan Arif dan suaminya, Pak Dharma, yang tulus mencintainya. Cerita ini semakin intens dan menegangkan, dan di episode ini, Nadira harus menghadapi perasaan terbesarnya dan mengambil keputusan yang akan mengubah hidupnya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan tinggalkan komentar tentang perasaan atau pandangan kalian mengenai pilihan sulit yang dihadapi Nadira. Saya sangat senang mendengar pendapat kalian. Mari kita lanjutkan kisah dramatis ini. Setibanya di rumah, Nadira disambut oleh kesunyian yang familiar. Rumah besar itu, meskipun penuh dengan pelayan dan segala kemewahan, selalu terasa dingin. Pak Dharma, seperti biasa, sibuk di ruang kerjanya. Nadira merasa kesepian, lebih dari sebelumnya. Hubungannya dengan suaminya bukanlah hubungan yang dia bayangkan, dan pernikahan ini lebih terasa seperti perjanjian yang dingin daripada hubungan antara dua orang yang saling mencintai. Di tengah kegelisahannya, Nadira mulai mempertanyakan apakah ia bisa terus hidup seperti ini. Kehidupannya mungkin aman dan terjamin, ibunya selamat, tetapi apa yang terjadi pada dirinya? Apakah ia harus mengorbankan kebahagiaannya sendiri demi orang lain selamanya? Malam semakin larut, namun Nadira tetap terjaga. Tubuhnya berbaring di ranjang yang luas, tetapi pikirannya melayang jauh, mengingat semua kejadian yang telah mengubah hidupnya. Rumah besar ini, yang dahulu terasa asing, kini menjadi kurungan bagi jiwanya. Nadira terjepit di antara dua dunia, kehidupan lamanya yang sederhana dan kehidupan barunya yang penuh kemewahan tetapi kosong. Ia tak bisa lari dari kenyataan bahwa hidupnya kini jauh berbeda dari impiannya dahulu. Pernikahan ini bukanlah apa yang ia bayangkan, bukan pula kebahagiaan yang pernah ia harapkan. Hari-hari terus berlalu dengan kebisuan yang memekakan. Pak Dharma tetap sibuk dengan pekerjaannya, meninggalkan Nadira sendirian dengan pikirannya sendiri. Setiap kali ia berpapasan dengan suaminya di rumah, tak banyak kata yang terucap. Hanya sapaan singkat dan pandangan yang seolah menghindari kebenaran yang tak ingin diakui oleh keduanya. Nadira mulai merasakan, semakin lama mereka hidup bersama, semakin jauh pula jarak di antara mereka. Ada dinding tak terlihat yang terus membesar, membuat Nadira merasa semakin terasing dalam kehidupannya sendiri. Suatu sore, Nadira memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Ia butuh udara segar, sesuatu yang bisa memberinya sedikit kedamaian di tengah kekacauan batinnya. Di taman itu, ia duduk di bawah pohon besar, memandangi bunga-bunga yang mekar. Tetapi meski pemandangan indah di hadapannya, hatinya tetap terasa hampa. Bunga-bunga itu mengingatkannya pada kebebasan yang pernah ia miliki sebelum hidupnya berubah menjadi labirin penuh teka-teki. Saat Nadira duduk di sana, tiba-tiba ia teringat pada sahabatnya di desa, Dinda. Mereka dulu tak terpisahkan, selalu berbagi cerita dan mimpi tentang masa depan. Dinda pernah mengatakan bahwa cinta sejati akan datang di saat yang tepat, dan kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Nadira bertanya-tanya, apakah Dinda benar? Apakah uang dan status yang ia dapatkan sekarang benar-benar sebanding dengan harga yang harus ia bayar? Harga berupa kebahagiaan dan kebebasan hatinya sendiri? Malam itu, ketika Nadira kembali ke kamarnya, ia menemukan surat di atas meja. Surat itu dari Pak Dharma.
Tulisannya singkat namun jelas, memberitahukan bahwa ia akan pergi dalam perjalanan bisnis selama beberapa hari. Nadira membaca surat itu dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, kepergian Pak Dharma memberi Nadira ruang untuk bernapas. Namun di sisi lain, ia merasa semakin jauh dari suaminya, semakin tak terhubung dengan kehidupannya sendiri. Surat itu hanyalah pengingat bahwa hubungan mereka lebih didasari oleh kewajiban daripada cinta. Setelah Pak Dharma pergi, rumah besar itu semakin sunyi. Nadira menghabiskan waktunya sendirian, merenungkan nasibnya. Ia berpikir tentang hidupnya sebelum pernikahan ini, tentang kebahagiaan sederhana yang pernah ia rasakan bersama ibunya, tentang bagaimana ia dulu bisa tertawa tanpa beban. Namun kini, senyum itu telah menghilang, digantikan oleh kecemasan dan rasa terperangkap dalam pilihan yang dibuatnya. Beberapa hari kemudian, ketika Nadira sedang menata bunga di taman, seorang tamu tak terduga datang. Seorang pria muda, dengan wajah ramah, memperkenalkan dirinya sebagai Arif, keponakan Pak Dharma yang baru pulang dari luar negeri. Nadira tidak tahu banyak tentang keluarga Pak Dharma, tetapi kehadiran Arif membuatnya sedikit terkejut. Arif tampak berbeda dari pria-pria lain yang pernah ia temui. Ia ramah, mudah tersenyum, dan sangat sopan. Aku baru mendengar kabar tentang pernikahan ini. Selamat, Nadira, katanya dengan senyum hangat, membuat Nadira merasa sedikit lebih nyaman di tengah keterasingannya. Percakapan mereka singkat namun penuh makna. Untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan, Nadira merasa ada seseorang yang tulus mendengarkan dan menghargainya sebagai individu, bukan hanya sebagai istri dari seorang pria kaya. Meskipun Arif hanya berbicara tentang hal-hal ringan, percakapan itu membuka pintu kecil dalam hati Nadira. Ada sesuatu dalam diri Arif yang mengingatkannya pada kebebasan, pada kehidupan yang pernah ia miliki. Namun Nadira tahu, perasaan ini tak boleh ia biarkan tumbuh. Ia terikat pada janji dan tanggung jawab, meski jiwanya terus berontak dalam kebisuan. Di tengah keterasingan ini, Nadira mulai dihadapkan pada pilihan-pilihan yang semakin membingungkan. Mungkinkah ia menemukan kebahagiaannya sendiri? Ataukah ia harus terus menjalani hidup dalam bayang-bayang masa lalu dan luka Pak Dharma? Hari-hari berlalu dengan cepat setelah kedatangan Arif, dan suasana rumah besar itu mulai terasa berbeda bagi Nadira. Meskipun kehadiran Arif bukan setiap hari, setiap kali ia datang, Nadira merasakan kebahagiaan kecil yang menyelinap di sela-sela kesepiannya. Mereka sering berbincang di taman, bertukar cerita ringan. Nadira menemukan dalam diri Arif sesuatu yang tidak ia temukan dalam Pak Dharma, kehangatan dan perhatian yang tulus. Arif mendengarkan dengan sepenuh hati, tertawa pada cerita-cerita kecilnya, dan membuat Nadira merasa kembali hidup. Namun, setiap senyuman dari Arif mulai menjadi pedang bermata dua bagi Nadira. Ia mulai merasakan hal yang tidak semestinya. Hatinya berdenyut aneh setiap kali Arif tersenyum padanya, dan itu membuatnya cemas. Ia tahu, tak seharusnya ia merasakan hal ini terhadap pria lain, lebih lagi, terhadap keponakan suaminya sendiri. Tetapi perasaan itu tak bisa ia hentikan. Setiap kali mereka bersama, rasa nyaman itu semakin tumbuh, seperti bunga liar yang sulit dikendalikan. Suatu sore, ketika Pak Dharma masih dalam perjalanannya, Arif datang lagi ke rumah. Kali ini, mereka mengobrol lebih lama dari biasanya. Arif menceritakan pengalamannya selama berada di luar negeri, tentang hidupnya yang penuh kebebasan dan petualangan. Nadira mendengarkan dengan mata berbinar, seolah-olah cerita Arif membawa angin segar ke dalam kehidupannya yang terasa tercekik. "Kau berhak bahagia, Nadira," kata Arif dengan lembut. Kalimat itu menggema di kepala Nadira, menggoyahkan benteng pertahanan yang selama ini ia bangun.
Ketika matahari mulai tenggelam, Nadira merasa ada sesuatu yang berubah. Pandangan Arif kepadanya berbeda, lebih dalam, lebih penuh arti. Saat mereka berpisah di pintu taman, untuk pertama kalinya, Nadira merasa perasaannya tak lagi bisa dikendalikan. Arif menatapnya lama, dan dalam kebisuan itu, Nadira merasakan percikan yang berbahaya. Ia mundur beberapa langkah, merasa bahwa jarak di antara mereka harus dijaga. Tetapi hatinya berbisik lain. Sebuah godaan mulai menguasai pikirannya. Apakah ia salah jika menginginkan kebahagiaan yang selama ini tak pernah ia rasakan bersama Pak Dharma? Malam itu, Nadira tak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi oleh perasaan bersalah. Ia merenungkan pernikahannya, tentang janji yang telah ia buat kepada Pak Dharma dan pengorbanan yang sudah ia lakukan demi menyelamatkan ibunya. Namun, di balik itu semua, Nadira menyadari satu hal, ia juga berhak untuk bahagia. Selama ini, hidupnya diisi oleh kesedihan, keterasingan, dan perasaan tak berarti. Kehadiran Arif bagai seberkas cahaya yang menawarkan kebebasan yang tak pernah ia rasakan. Tetapi bisakah ia mengkhianati Pak Dharma, pria yang telah menyelamatkan ibunya? Keesokan harinya, Arif kembali datang, kali ini dengan sebuah undangan tak terduga. "Aku akan pergi keluar kota selama beberapa hari, kau ingin ikut?" tanyanya dengan senyum yang menggoda. Nadira tertegun. Itu adalah tawaran yang bisa memberinya kesempatan untuk lari dari semua kekacauan yang ia rasakan. Sejenak, ia membayangkan kebebasan itu, bersama Arif, jauh dari rumah besar ini, dari segala tekanan dan tanggung jawab. Namun, kenyataan kembali menghantamnya. Ia terikat pada Pak Dharma, pada janji yang ia buat demi menyelamatkan nyawa ibunya. Nadira menolak dengan halus, mencoba menjaga jarak meskipun hatinya bergemuruh. "Aku tidak bisa," jawabnya pelan. Arif hanya mengangguk, tetapi Nadira bisa melihat kekecewaan di matanya. Ada ketegangan yang terasa di antara mereka, seolah-olah dunia mereka mulai bergeser ke arah yang tak terhindarkan. Nadira sadar, meskipun ia menolak, perasaannya terhadap Arif telah tumbuh begitu besar hingga sulit dikendalikan. Dan semakin ia menekan perasaan itu, semakin kuat godaan itu menariknya. Ketika malam kembali datang, Nadira duduk di tepi ranjang, memandangi bulan yang terang di luar jendela. Di dalam dirinya, perang batin semakin berkecamuk. Di satu sisi, ia ingin mempertahankan kehormatannya sebagai istri, menjaga janji yang telah ia buat pada Pak Dharma. Namun, di sisi lain, ada keinginan kuat untuk menemukan kebahagiaan sejati, sesuatu yang belum pernah ia rasakan selama pernikahannya. Malam itu, Nadira merasa terjebak di antara dua pilihan, setia pada janji atau mengejar kebahagiaan yang mungkin hanya sebentar. Perasaan itu terus menghantuinya, menuntun Nadira pada pertanyaan besar yang belum bisa ia jawab. Apakah ia akan terus hidup dalam kesunyian ini, ataukah ia akan memberanikan diri mengambil risiko untuk meraih kebahagiaan yang mungkin? Setelah Arif pergi meninggalkan rumah untuk perjalanannya, Nadira merasa rumah besar itu semakin sunyi. Kesunyian itu lebih menusuk dari biasanya. Tidak ada lagi tawa lembut Arif yang menyemangati hari-harinya. Di setiap sudut taman, ruang tamu, bahkan di kamarnya sendiri, Nadira seolah dihantui oleh bayangan kehangatan yang pernah ia rasakan bersamanya. Hatinya kini penuh dengan kebimbangan dan rasa bersalah. Ia tahu, perasaannya pada Arif telah melampaui batas yang seharusnya. Semakin hari, perasaan itu tidak bisa diabaikan. Nadira merasa terperangkap dalam pernikahan yang tak pernah memberinya cinta sejati, dan kehadiran Arif telah menjadi pelarian yang manis. Namun, setiap kali ia memikirkan untuk menyerah pada perasaan itu,
bayangan wajah Pak Dharma yang penuh luka muncul dalam benaknya. Nadira tahu bahwa suaminya telah melalui banyak penderitaan, dan meskipun pernikahan mereka tidak dibangun atas cinta, Pak Dharma tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Ia telah memberikan segalanya demi memastikan ibunya selamat. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi, Nadira memutuskan untuk berjalan-jalan di taman belakang rumah. Ia menatap langit malam yang dipenuhi bintang, merasakan angin dingin menyapu wajahnya. Pikirannya terus berkecamuk antara cinta terlarang yang mulai bersemi di hatinya dan kewajiban yang ia emban sebagai istri Pak Dharma. Ia bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati bisa ia temukan tanpa harus mengkhianati janji yang telah ia buat? Saat itu, Nadira mendengar langkah kaki mendekat. Ia berbalik dan terkejut mendapati Pak Dharma berdiri di sana, baru saja kembali dari perjalanan bisnisnya. Wajahnya tampak lelah, tetapi ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. "Nadira," katanya pelan, aku tahu aku bukan suami yang sempurna, dan aku sadar ada sesuatu yang salah di antara kita." Suaranya terdengar berat, penuh dengan penyesalan yang mendalam. Pak Dharma tampak lebih rapuh dari biasanya, seolah-olah ia tahu bahwa kebahagiaan yang ia cari bersama Nadira semakin menjauh. Nadira terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Dalam hatinya, ia ingin berteriak bahwa pernikahan ini tidak pernah memberikan kebahagiaan yang ia harapkan. Namun, di hadapan Pak Dharma yang begitu terluka, ia tak sanggup melakukannya. Rasa bersalah menyelimuti dirinya, dan ia hanya bisa menundukkan kepala, membiarkan keheningan menyelimuti mereka. Pak Dharma mendekat dan menggenggam tangannya. "Aku ingin kita bahagia, Nadira. Mungkin aku terlambat menyadari itu. Tapi jika ada sesuatu yang bisa kulakukan untuk memperbaikinya, katakan padaku." Kata-kata Pak Dharma membuat hati Nadira terasa semakin berat. Dalam sekejap, ia melihat kerapuhan seorang pria yang selama ini menyimpan luka masa lalu yang dalam. Nadira tahu, di balik sikap dingin dan jarak yang selalu terasa di antara mereka, ada perasaan cinta yang tersisa di hati Pak Dharma, meski itu bukan cinta yang menggebu seperti yang ia rasakan pada Arif. "Aku tidak tahu, Pak. Aku juga bingung," jawab Nadira dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia mulai merasakan bahwa setiap langkah yang ia ambil kini penuh dengan risiko dan ketidakpastian. Hari-hari setelah pertemuan terakhir dengan Arif terasa semakin berat bagi Nadira. Ia berusaha mengalihkan pikirannya dari cinta yang tak terbalas, tetapi semakin ia berusaha, semakin dalam rasa sakit itu menjalar di dalam hatinya. Keterasingan yang ia rasakan di rumah bersama Pak Dharma kini terasa lebih menyakitkan, seolah-olah mengingatkan Nadira akan semua yang telah hilang: cinta, kebahagiaan, dan rasa memiliki. Ia tahu, keputusannya untuk tidak mengikuti kata hatinya adalah pengorbanan yang akan menghantuinya selamanya. Di sisi lain, Pak Dharma berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki hubungan mereka. Ia mulai lebih sering berbicara dengan Nadira, menanyakan kabar dan membagikan cerita tentang hidupnya. Namun, meskipun niat baiknya terlihat jelas, Nadira masih merasa ada jarak di antara mereka yang sulit dihapus. Setiap kali Pak Dharma berusaha mendekat, hati Nadira justru semakin terasing. Ia tak bisa melupakan Arif, dan kehadiran suaminya hanya mengingatkan akan perasaan bersalah yang membelenggunya. Suatu malam, saat mereka duduk berdua di ruang tamu, Pak Dharma mengeluarkan sebuah album foto lama. Ia mengajak Nadira melihat foto-foto kenangan masa kecilnya, berharap bisa menciptakan momen indah di tengah keheningan yang menyakitkan. Nadira tersenyum pada beberapa foto, tetapi hatinya tetap terasa berat. "Kau tahu, Nadira, hidup ini penuh dengan pilihan," kata Pak Dharma, menatap foto dirinya kecil yang ceria. "Terkadang,
kita harus menghadapi konsekuensi dari pilihan kita. Nadira merasa sakit mendengar kata-kata itu, seolah-olah Pak Dharma tahu apa yang sedang berperang di dalam hatinya. Setiap malam, Nadira terjebak dalam pikirannya sendiri. Ia memikirkan Arif, kenangan indah mereka saat berbincang-bincang di taman, dan rasa nyaman yang selalu menyertai setiap pertemuan. Namun, ia juga tahu bahwa pilihan untuk bersamanya akan berarti menghancurkan hati Pak Dharma, yang telah memberikan segalanya untuknya dan ibunya. Berhari-hari, Nadira bergumul dengan pertanyaan yang tak terjawab. Apakah cinta yang tulus itu berhak untuk diperjuangkan, meskipun harus mengorbankan orang lain? Suatu sore, saat Nadira berjalan di taman, ia mendapati Arif sedang duduk di bangku favorit mereka. Hatinya berdegup kencang, campur aduk antara senang dan takut. Arif tersenyum ketika melihatnya, dan Nadira merasakan semua beban di hatinya seolah menguap seketika. Aku tahu ini mungkin sulit, tapi aku tidak bisa terus menjauh darimu, kata Arif dengan suara penuh harapan. Nadira merasakan jantungnya bergetar. Dalam sekejap, semua keputusan yang ia buat terasa seperti sia-sia, dan hasrat untuk bersamanya kembali muncul ke permukaan. Namun, saat Arif meraih tangannya, tiba-tiba hati Nadira dipenuhi dengan rasa bersalah. Ia ingat betapa Pak Dharma telah berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya bahagia. Dengan suara bergetar, Nadira berkata, Arif, aku tidak bisa. Aku terikat pada Pak Dharma. Dia telah berkorban banyak untukku dan ibuku. Air mata mengalir di pipinya, dan ia merasakan sakit yang luar biasa di dalam hatinya. Arif menarik napas dalam, matanya berkaca-kaca. Aku mengerti, Nadira. Tapi aku juga tidak bisa mengabaikan perasaanku padamu. Kau adalah seseorang yang istimewa. Kedua hati itu terperangkap dalam dilema yang menyakitkan. Nadira merasa terjebak di antara dua cinta, cinta yang terlarang dan cinta yang terpaksa. Saat Arif pergi, Nadira tahu bahwa keputusannya semakin sulit. Kembali ke rumah setelah pertemuan itu, ia merasa seolah-olah mengubur bagian dari dirinya sendiri. Setiap langkah terasa berat, seolah-olah ia berjalan di atas pasir yang menggulung ke belakang. Ketika ia menatap cermin, ia tidak hanya melihat wajah yang lelah, tetapi juga wanita yang kehilangan arah, terjebak dalam keraguan yang menghancurkan. Dengan malam yang gelap, Nadira berbaring di ranjang, merasakan kesedihan menyelimuti jiwanya. Ia tahu bahwa keputusannya tidak hanya akan memengaruhi hidupnya, tetapi juga hidup Pak Dharma dan Arif. Dalam kesunyian malam, ia memejamkan mata dan berdoa, berharap agar diberikan petunjuk yang jelas untuk langkah selanjutnya. Ya Allah, tunjukkan aku jalan yang benar. Aku ingin berbuat baik, tetapi aku tidak tahu harus memilih apa. Hatinya berdoa, berharap bisa menemukan cahaya di tengah kegelapan yang menyelimutinya. Keesokan harinya, Nadira terbangun dengan perasaan cemas yang menyelimuti hatinya. Setiap detik terasa lebih berat, seolah waktu berjalan lambat untuk menanti keputusan yang harus ia ambil. Dalam hatinya, dua suara terus berbisik. Satu suara menyuruhnya untuk bertahan dalam pernikahan ini demi Pak Dharma, sementara suara lainnya mendorongnya untuk mengikuti kata hati dan mencari kebahagiaan yang selama ini terpendam. Dengan pikiran yang kacau, Nadira memutuskan untuk pergi ke tempat yang bisa menenangkan jiwanya, masjid kecil di dekat rumah. Di masjid, suasana tenang membawa ketenangan bagi Nadira. Ia duduk di sudut dan mulai mengingat semua pelajaran hidup yang diajarkan oleh ibunya. Bagaimana cinta sejati tidak selalu berarti memiliki, dan bagaimana pengorbanan adalah bagian dari kehidupan. Dalam kesunyian, ia mengangkat kedua tangannya, berdoa dengan tulus. Ya Allah, berikan aku petunjuk.
Apa yang harus aku lakukan? Aku ingin melakukan yang terbaik, tapi aku tidak tahu mana yang benar. Air mata menetes di pipinya saat ia merasakan beban berat yang harus ia tanggung. Setelah berdoa, Nadira berjalan pulang dengan langkah yang lebih ringan. Ada rasa tenang yang mulai meresap ke dalam dirinya, seolah Allah telah mendengarkan doanya dan memberikan sedikit pencerahan. Ketika ia memasuki rumah, Pak Dharma sedang duduk di ruang tamu dengan buku di tangannya. Dia terlihat kelelahan tetapi tetap berusaha untuk tersenyum. Melihat suaminya yang berusaha keras untuk memperbaiki hubungan mereka, Nadira merasa terharu. Ia tahu bahwa Pak Dharma juga manusia yang memiliki impian dan harapan. Setelah menghabiskan waktu bersama Pak Dharma, Nadira menyadari bahwa ia belum sepenuhnya mengenal suaminya. Mereka berbincang-bincang tentang banyak hal, mulai dari impian masa kecilnya hingga harapan untuk masa depan. Nadira merasakan adanya kehangatan dan kejujuran dalam setiap kata yang diucapkan Pak Dharma. Tiba-tiba, keinginan untuk mengenalnya lebih dalam muncul dalam benaknya. Mungkin, jika ia bisa memahami Pak Dharma lebih baik, perasaannya akan lebih jelas. Pak Dharma, Nadira berkata dengan suara lembut, maukah kau bercerita lebih banyak tentang masa kecilmu? Mata Pak Dharma berbinar, tampak gembira mendengar pertanyaan itu. Dia mulai bercerita tentang kenangan indahnya saat bermain dengan teman-temannya di kampung halaman. Dengan setiap cerita, Nadira merasakan ikatan yang semakin kuat. Ia mulai melihat sosok manusia di balik wajah serius suaminya, seseorang yang pernah memiliki mimpi dan cita-cita sebelum kehidupan membawanya ke jalur yang sulit. Namun, saat mereka berbicara, bayangan Arif tak bisa sepenuhnya lenyap dari benak Nadira. Meskipun dia merasa terhubung dengan Pak Dharma, hatinya masih terbelah antara dua cinta. Ketika malam tiba, Nadira tidak bisa tidur. Dia berbaring di ranjangnya, merenungkan semua yang terjadi. Arif yang selalu hadir di pikirannya, cinta yang tak bisa ia miliki, dan suaminya yang berjuang keras untuk memperbaiki keadaan. Dalam kegelapan, ia merasakan bingung yang mendalam. Saat ia menatap langit malam melalui jendela, sebuah pemikiran tiba-tiba melintas dalam benaknya. Apakah ia harus memilih untuk berjuang bersama Pak Dharma demi cinta yang bisa tumbuh dari rasa saling pengertian, ataukah ia harus mengikuti hati nuraninya yang memanggil Arif? Malam itu, Nadira memutuskan untuk menulis surat. Ia ingin menuangkan semua perasaannya, tidak hanya untuk Arif, tetapi juga untuk dirinya sendiri. Dalam surat itu, ia menulis tentang kebingungan, rasa bersalah, dan keinginan untuk menemukan kebahagiaan. Menyelesaikan surat itu memberikan sedikit kelegaan baginya, tetapi ia juga tahu bahwa menuliskan perasaan tidak menyelesaikan masalah. Ia harus mengambil keputusan, dan keputusan itu harus diambil dengan penuh hati-hati. Keesokan harinya, dengan surat di tangannya, Nadira berjalan menuju taman tempat ia biasanya bertemu Arif. Setiap langkah terasa berat, tetapi ada tekad dalam hatinya untuk menyelesaikan semua ini. Saat ia tiba di bangku favorit mereka, ia melihat Arif sudah menunggu dengan senyuman. Namun, saat matanya bertemu dengan tatapan Arif, Nadira merasa keraguan kembali menggelayuti hatinya. Bagaimana jika keputusan ini salah? Namun, ia tahu satu hal, ia tidak bisa terus hidup dalam kebohongan. Saat Arif mendekat, Nadira bersiap untuk mengungkapkan isi hatinya, apapun yang terjadi. Nadira duduk di bangku taman, jantungnya berdegup kencang. Di hadapannya, Arif tersenyum, tetapi senyum itu terasa menyakitkan bagi Nadira. Ia tahu, momen ini adalah titik balik dalam hidupnya. Dalam hati, ia merasakan campuran harapan dan ketakutan. Apakah Arif akan mengerti ketika ia menjelaskan semuanya?
Nadira menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Arif, ia mulai, suaranya bergetar, aku ingin berbicara tentang kita. Arif menatapnya dengan penuh perhatian, dan Nadira merasa semakin tertekan. Aku tahu kita memiliki banyak kenangan indah bersama. Tapi, aku juga terikat pada suamiku, Pak Dharma. Dia orang yang baik, dan dia telah banyak berkorban untukku dan ibuku. Suara Nadira mulai melemah, tetapi ia berusaha keras untuk tetap tegar. Aku merasa terjebak antara dua dunia, dan itu sangat menyakitkan. Ia tidak ingin menyakiti Arif, tetapi jujur adalah satu-satunya jalan keluar yang tersisa. Mata Arif tampak berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan, tetapi senyumnya perlahan memudar. Nadira, aku tidak ingin memaksamu memilih di antara aku dan dia, ujarnya dengan suara rendah. Tapi aku harus jujur padamu juga. Aku tidak bisa mengabaikan perasaanku. Setiap hari aku memikirkanmu, dan aku tidak tahu berapa lama lagi aku bisa bertahan. Mendengar kata-kata itu, hati Nadira terasa teriris. Arif telah memberikan segalanya tanpa meminta balasan, dan ia merasa semakin bersalah. Nadira meraih surat yang telah ditulisnya, menimbang-nimbang apakah ia harus menyerahkannya kepada Arif. Aku menulis ini untukmu, kata